Selamat Paskah. Pagi-pagi benar, masih subuh, Yesus bangkit dari kematian. Sehat Bapak Ibu, adik-adik sekolah minggu, pra remaja, pemuda, dan seluruh jemaat HKBP Sutoyo. Pagi subuh yang teduh ini, kita semakin dilengkapi dengan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati serta pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya akan bacakan firman Tuhan dari Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah tercatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, bila seperti zaman kita sekarang yang suka berlomba-lomba untuk memposting info baru, pokoknya dapat baru langsung diteruskan tanpa cek and recheck akan kebenarannya, apakah itu benar atau hoax, tanpa mikir berat-berat kota di grup WA, tanpa mikir undang-undang IT. Mungkin para murid Yesus bercerita dan sudah memposting sesuai versinya masing-masing. Mungkin ada yang memposting batu terguling, kubur kosong, gambar malaikat, emot sukacita, atau dengan kata-kata, "Kami telah melihat Yesus hidup." Atau mungkin juga menyebut, "Hore, Yesus sudah bangkit." Atau mungkin juga dengan sebutan, "Selamat Paskah." Namun anehnya, Thomas sama sekali tidak tergugah, tidak mau ikut heboh. Thomas punya prinsip yang sangat berbeda. Namun bukan berarti pribadi Thomas salah, karena dari kepribadian Thomas seperti itu pun kita dapat yang baru. Apakah itu? Thomas menyebut, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Bila hanya memahami ini, bisa saja kita menjudge bahwa Thomas itu orangnya ragu-ragu,
Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Karena apa yang terjadi pada Yesus memang amat sulit dicerna oleh kita manusia. Bagaimana mungkin orang yang sudah mati, kematiannya yang sangat menggenaskan, bisa bangkit? Thomas sudah sempat kecewa. Dan memang begitulah Bapak Ibu, bila orang sudah mengalami kekecewaan, pasti sangat sulit untuk move on, sulit untuk percaya. Padahal sebenarnya tentang kematian dan kebangkitan Yesus sudah diberitahukannya terdahulu. Hanya karena kecewa, karena sedih, sama sekali perkataan Yesus itu tidak ingat. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus yang bangkit itu adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa penuh, Tuhan yang memberi jawaban, yang tidak menginginkan perdebatan atau persoalan di antara para murid. Di dalam Yesus ada kedamaian. Maka kehadirannya di tengah-tengah para murid yang sedang berkumpul setelah 8 hari, pada hari pertama minggu itu ada Thomas. Yesus hadir tanpa mereka duga. Tiba-tiba Yesus yang bangkit itu hadir, menyampaikan salam, damai sejahtera bagi kamu. Lalu Yesus menyebut, Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihat tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jemaat Tuhan, menarik ungkapan Yesus yang menyebut, jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Artinya, kepercayaan atau keyakinan yang kuat terhadap seseorang yang diandalkan karena kebenarannya. Kepercayaan itu sangat kuat, bahkan bisa dikatakan percaya 100%. Dan itulah yang kita sebut dengan iman. Jadi, percaya yang dimaksud Yesus terhadap Thomas bukan sekedar percaya, tetapi Thomas juga beriman. Sebagaimana dalam Ibrani 11 ayat 1 yang menyebut, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan itu berarti Thomas memiliki hal yang baru, yaitu kehidupan baru. Entahlah, kalau mungkin ini bisa kita hubungkan dengan telur Paskah, di mana telur bila ditetaskan akan menghasilkan yang baru, yaitu kehidupan baru. Perubahan itu menjadi kehidupan baru. Adik-adik sekolah minggu Sutoyo biasanya cari telur Paskah ya setelah selesai ibadah Paskah subuh. Tetapi kali ini itu tidak dapat kita lakukan karena situasi dan kondisi efek virus corona yang masih reaktif. Nanti bilang sama mamanya, mau makan telur rebus mah, supaya mamanya merebus telur. Masih ada stok kan ma? Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus, kehidupan baru yang dimiliki Thomas, sehingga dia bukan lagi Thomas yang biasa-biasa saja, tetapi setelah berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu, menjadikan Thomas luar biasa. Thomas bukan sekadar percaya, tetapi Thomas sudah memiliki iman. Itulah sebabnya Thomas pada ayat 28 tersungkur menjawab, ya Tuhanku, ya Allahku. Apa maksudnya? Pengakuan, kesaksian. Thomas menyaksikan dengan mata kepala sendiri dan mengakui ketuhanan, kealahan Sang Guru yang selama ini dia kagumi. Dan yang sudah sempat membuat dirinya kecewa, bahkan putus asa karena kematian Yesus, kematian yang sangat tragis, bahkan bagaikan yang terkutuk,
Tetapi kini Yesus itu sudah bangkit. Yesus hidup. Haleluya. Dimuliakanlah Engkau ya Yesusku. Aku mau meninggikanmu selalu. Apalah yang bisa kuperbuat dari diriku yang memperoleh sukacita ini? Ya, kebangkitan Yesus memberi keselamatan dan sukacita yang luar biasa. Kematian tergantikan dengan kebangkitan. Kesedihan tergantikan dengan keajaiban sukacita. Itulah sebabnya, bila kita mengikuti perjalanan Thomas selanjutnya, ia berhasil menginjili, menyampaikan berita keselamatan sampai ke India. Dan banyak orang yang percaya mengikut Yesus. Dan akhirnya Thomas sampai mati martir di India. Jemaat Tuhan terkasih, Yesus menyebut, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya, Yesus senang bahwa Thomas telah percaya dan beriman. Tetapi Yesus lebih senang bila orang setia percaya tanpa melihat, yaitu bagi yang tidak sempat melihat Yesus, termasuk kita umatnya yang dapat percaya dan beriman, sekalipun tidak melihat dengan mata kepala sendiri, namun dapat bersaksi tentang Tuhan Yesus, tentang kebenaran dan karya-karya keselamatannya. Kita dapat merasakan penyertaannya, kita dapat merasakan kasihnya yang selalu baru setiap pagi, dan pertolongannya yang selalu ada pada kita, juga menyelamatkan kita dari virus corona ini. Kita semakin bersyukur dan semakin bersukacita memuji memuliakan Yesus yang bangkit itu. Dia mau membangkitkan kita dari rasa takut dan keraguan-raguan untuk menjadi suatu kepastian yang nyata. Badai pasti berlalu. Bersukacitalah, semangatlah. Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Sungguh-sungguh kami bersukacita di pagi ini ya Tuhan, pada Paskah subuh. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau sudah bangkit. Engkau Tuhan kami yang hidup, memberi kemenangan dan sukacita, mengajari kami untuk tidak takut, tidak ragu, tetapi percaya dan beriman. Terima kasih Bapa, biarlah kami menyaksikannya, memberitakan lewat perilaku hidup kami, perilaku yang diperbaharui, supaya orang lain bertambah-tambah untuk percaya kepadamu melalui cara hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan, dan Engkau saja penolong kami. Amin. Selamat Paskah.